Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu memenuhi kewajiban kita berupa thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan seperti ini selalu istiqomah kita laksanakan. Seperti kajian kemarin, wajib bagi kita untuk melaksanakan halaqah, ya, untuk membuat jamaah-jamaah kecil atau lingkaran-lingkaran kecil, karena di kajian kemarin ada 5 hal yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan halaqah kecil atau membentuk jamaah-jamaah kecil. Banyak sekali untungnya buat kita. Para hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membahas masalah hadis, ya, karena banyak sekali orang membaca hadis dengan mudahnya. Mereka bilang hadis ini dhaif, hadis ini ahad, hadis ini mauquf, hadis ini sahih. Sementara mereka ngambil referensinya dari internet. Lah, internet itu siapa yang membuat? Orang Yahudi pun pandai buat internet, ya. Bikin apa? Bikin konten di YouTube juga bisa, ya. Jadi kadang-kadang amalan yang dia tidak suka, dia bilang hadisnya maudhu, dhaif, ya kan. Jadi hadisnya nggak jelas. Apabila mereka suka, maka dibilang hadisnya sahih. Sementara orang yang mendengarkan atau orang membaca tidak tahu asal usul hadis tersebut. Makanya di sini saya akan menjelaskan masalah hadis. Hadis itu dari asal bahasa hadatsa, pakai ha dal ta, bukan sin. Kalau hadis hadasa pakai sin, artinya orang berhadas. Kita lagi sholat, kita mau sholat kentut punya hadas, itu pakai bahasa hadasa. Tapi kalau hadis pakai hadata, itu artinya berita yang baru, berita atau baru. Kenapa hadis dibilang baru? Karena hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW, ya. Dan lawan katanya hadis adalah qadim. Qadim itu yang terdahulu, seperti Al-Quran. Kenapa Al-Quran bilang qadim? Al-Quran itu, ya, sudah ada sebelum alam ini ada, tapi nggak Allah turunkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis adalah sesuatu yang baru. Hadis itu ada setelah Rasulullah SAW mendapatkan risalah kenabian setelah berumur 40 tahun, ya. Itu adalah hadis. Dari bahasa hadis sudah tahu, ya. Dan hadis di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya hadis riwayah, ada yang namanya hadis diroyah. Hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa itu hadis riwayah? Al-hadisul riwayati huwa ilmu yastamilu ala naqli ma udhifa ilan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririyatihi wa awsofihi al-khulqiyati wal khuluqiyati. Ya, perlu diketahui, hadis riwayah adalah sebuah hadis yang memuat, ya, isinya yang bersandar dari Nabi Muhammad SAW. Perlu dipahami, ya, agak serius, ya, karena ini kajian pesantren agak susah, ya. Dari apa saja? Min aqwalihi wa af'alihi
wa taqriratihi wa awsafihi al khalqiyati wal khuluqiyah. Hadis riwayat adalah meliputi ya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, ya, wadati dan sosoknya Nabi, sosok itu zat ya, bentuk ya, wal khalqiyati dan kejadiannya Nabi, wal khuluqiyatihi dan akhlak-akhlak Nabi. Jadi yang banyak hadis-hadis dibaca oleh mubaligh ustadz pada umumnya adalah hadis riwayat. Itu hadis riwayat. Adapun hadis diroyah adalah hadis diroyah, ya hadis diroyah namanya. Wa ilmu yu'rafu bihi ahwalus sanati wal matni wal kaifiyati, ya, at-tahamuli wa ada'a was sifati wa rawah. Hadis riwayat adalah sebuah hadis yang memuat berbagai macam silsilah sanad satu, ya, menerangkan masalah matan. Matan itu redaksi atau teks, ya, atau teks. Wal kaifiyatu dan menerangkan bagaimana cara menyampaikan hadis, ya. Wa tahamuli wa wasifati warawah, bagaimana cara memahami hadis itu adanya di hadis diroyah. Contoh, mungkin di YouTube kita semua pernah mendengar ada seorang ustadz yang kayaknya dia khusyuk kali, jidatnya sampai hitam. Sholat subuh pakai kunut itu ada dalilnya di kitab hadis, ya. Tapi dalilnya maudhu atau dhaif, sehingga tidak bisa dipakai. Yang ngomong ustadz besar, hafal Al-Quran, hafal hadis tuh, lulusan Mesir. Yang mendengarkan kita yang nggak tahu itu hadis itu apa, ya. Sementara kalau kita kaji dari hadis diroyah tersebut, kita harus memahami bagaimana cara memahami hadis, bagaimana cara mengetahui sanad-sanad hadis, bagaimana cara kita mengetahui musalsal hadis urutannya dari mana. Sehingga kalau kita tidak ngaji hadis diroyah ini dan kita mendengarkan orang ceramah yang ceramahnya dia punya tujuan, punya kepentingan politik, itu akan menyesatkan kita. Terus kita browsing di internet, buktikanlah masa hadis ini dibilang dhaif. Yang paling rajin buat artikel di internet adalah orang-orang Yahudi. Nggak mungkin ulama besar membuat artikel di internet sementara dia sibuk dengan murid-muridnya mengaji, ya. Jadi kita membaca hadis di internet harus dipahami dulu yang bernama hadis diroyah. Itu akan menyesatkan kita, ya. Ada yang sahih dia bilang maudhu, ada yang ahad dia bilang hasan, ya. Ada yang sebenarnya maudhu dia bilang sahih atau hasan. Itu makanya kita harus mengkaji apa itu hadis diroyah, ya. Jadi kalau hadis ini mau dipelajari, kitabnya namanya Ushulul Hadis satu, yang kedua ada Mustalahul Hadis. Ini saya bacakan ini biar kita tidak salah paham. Tidak semua ustadz walaupun dia bergelar LC, MA, doktor di belakangnya itu tujuannya baik. Karena menurut penelitian Badan Intelijen Ulama, ya, orang Yahudi di Mesir sana menyekolahkan orang-orang Yahudi Israel ke Kairo, Mesir, Al-Azhar, ratusan orang. Tujuannya apa?
dia untuk menghafalkan Quran, menghafal hadis, tujuannya hanya satu, untuk memecah belah umat. Dan umat yang paling gampang dipecah belah adalah umat di Indonesia. Umat di Indonesia, ya, karena Indonesia paling banyak muslimnya. Secara global paling banyak muslimnya. Tapi yang betul-betul muslim, yang mengerti apa itu hadis, apa itu ulumul Quran sangat sedikit sekali. Karena ilmu ulumul hadis yang membuat bukan Nabi, yang membuat para ulama salafuna soleh, ya. Sementara orang yang jebolan Mesir tapi dia punya punya kepentingan dari belajarnya, dia bilang mari kita kembali ke Quran dan hadis, jangan kita kembali ke kitab-kitab yang mana kitab tersebut adalah karangan manusia. Pernah dengar kan? Ada ulama bilang, Ustadz bilang, mari kita ngaji kembali Quran dan hadis. Jangan digubris kalau ada orang membaca kitab-kitab seperti kitab fikih. Padahal itu semua referensinya sudah pasti dari hadis, dari Al-Quran. Dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat membahayakan, ya. Itu makanya materi kita kemarin, wajibnya diadakannya halakoh kecil agar kita memahami apa itu hadis, agar kita memahami apa itu ilmu ulumul Quran, ya. Salah satu contoh yang hadisnya sering dipelesetkan, ya. Salah satu contoh adalah dari hadis An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Dzar, ya. Idza qama ahadukum fis shalah fala yamsah al hasara. Ini saya nukil dari kitab Sahih Muslim, ya. Kalau kita membaca hadis di dalam internet, itu dalam internet itu tidak tahu hadisnya musalsal, sanadnya musalsal atau tidak, hadisnya sahih atau tidak, dan siapa saja yang meriwayatkan di situ tidak akan disebut. Tapi kalau kita membaca hadis di kitab hadisnya, insya Allah semuanya akan tertera di situ, siapa sanadnya, ya, siapa yang membawa hadis itu. Cuman kitab-kitab yang benar itu pada umumnya kitab gundul, tidak semua orang bisa baca. Makanya harus yang baca ulama, yang menerangkan juga ulama. Ini hadis ini sering dibaca oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Sudah nggak relevan lagi hadis ini dibaca sekarang. Ini contoh kecil, ya. Ketika salah satu di antara kalian sholat, falam yamsah al hasra fa inna rahmatallahi tawajuhu, ya, fil insan. Ada sebuah hadis sahih, ketika kalian setelah sholat dan melaksanakan sujud, maka kalian jangan menghapus butiran debu yang ada di jidat atau di kening kalian. Terus orang yang pintar cerdas tapi orangnya tidak iman, tidak betul-betul memahami ilmu ulumul hadis, dia bilang, hadis itu Ustadz nggak relevan dibaca sekarang. Mana ada sekarang masjid yang lantainya berdebu kayak zaman Rasul, ya. Zaman Rasul dulu masjidnya belum ada keramik, belum ada semen. Dia lantai biasa dibangun dengan batang korma, dikasih atap dengan daun korma, dan alasnya juga daun korma. Sehingga wajarlah kalau jidatnya atau keningnya orang yang sujud itu tertempel oleh butiran-butiran pasir.
dengan hadis ini, kalau mereka tidak memahami apa itu hadis diroyah, maka dia akan berkata hadis ini nggak relevan lagi dibaca sekarang. Pasti bilang begitu. Mana ada sekarang orang sujud jidatnya kena pasir, nggak mungkin. Hadis ini menerangkan, artinya kesimpulannya kata Rasulullah, ketika engkau sholat dan engkau sujud dan engkau maupun rukuk maupun berdiri, apapun yang menempel di badanmu jangan kau usap, karena usapan itu akan menggerakkan anggota tubuhmu. Ya, artinya apa? Semakin banyak kita dalam sholat bergerak itu akan membatalkan sujud. Sebenarnya itu endingnya. Ya, ending pemahamannya itu kita bergerak yang sangat keras dalam sholat itu akan membatalkan wudhu. Makanya ketika kita membaca hadis harus dengan kitab hadis dengan syarah yang jelas. Jangan sekedar membaca terjemahnya saja. Yakin tidak akan paham. Kalau orang membaca hadis ini secara tekstual, secara matan, artinya ketika kamu setelah sujud, janganlah kau hapus butiran pasir yang ada di kening. Mana ada sekarang orang sholat ada butiran apa? Butiran pasir. Kan tidak mungkin. Artinya di situ ada hal yang tersimpan di dalam matan hadis tersebut adalah di saat kita sholat, pahamilah sholat sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saat ini sangat sangat mengerikan karena adanya media sosial. Siapapun bisa baca internet, siapapun bisa membaca YouTube, melihat YouTube. Yang notabene mereka tidak mau mengadakan halakoh, tidak mau mengaji. Artinya kemungkinan bergeser pemahaman dengan hadis itu akan sangat mudah sekali. Kalau bapak-bapak dengar ya kan, di YouTube ya, orang ceramah di situ punya titel ya, LCMA doktor jebolan Kairo Mesir gitu kan. Terus ada yang bilang surat kunut, sholat subuh mengadakan kunut itu ada dalilnya tapi dhaif. Pasti kalian akan percaya karena kebanyakan manusia nggak paham kitab mustalahul hadis, nggak paham yang namanya hadis diroyah ya. Sementara hal-hal yang demikian itu adanya di hadis diroyah, hadis yang menerangkan bagaimana sanadnya, bagaimana matanya, bagaimana cara menyampaikan hadis, bagaimana cara memahami hadis. Jadi kesimpulannya, ilmu hadis tidak bisa hanya dibaca dengan terjemah. Ya. Hadis tidak bisa hanya dibaca dengan arti terjemah. Harus dipahami dengan ilmu ulumul hadis. Begitu juga Al-Qur'an, ya. Tidak bisa Al-Qur'an dipahami hanya memakai terjemah Kemenak RI saja, nggak bisa. Karena banyak yang tersimpan di dalam hadis, dalam Al-Qur'an tersebut. Contoh, kita buka surat Al-Qalam ayat 42 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau saya bawa kitab tafsirnya akan banyak. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastafi'un. Ya. Kata Allah, pada hari semuanya orang menjadi cerdas, yukshafu itu dibuka. Kata Imam Ghazali, kita saat ini bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita nggak bisa melihat akhirat. Kita nggak bisa melihat surga, kita nggak bisa melihat neraka. Ya. Terus kita sholat isya,
malam tidur lalu sholat subuh, hanya tulisan di ilmu hadis, barang siapa yang sholat isya sampai jamaah subuh, maka pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu semuanya tidak bisa kita lihat, ya. Pahala kita itu nggak bisa kita lihat. Makanya saat ini kita dibilang bodoh, kita Imam Syafi'i. Kapan pinternya? Nanti kalau udah sakratul maut kita menjadi pintar. Karena apa? Semua apapun yang kita laksanakan dari dulu balik sampai sekarang akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini redaksi ayatnya adalah yauma yukshafu, pada hari dibuka semua tutup yang saat di dunia kita nggak bisa melihat, ya. Contoh, setelah sholat subuh kita duduk sampai sholat isyraq, lalu melaksanakan sholat isyraq atau syuruk 2 rakaat. Itu hadiahnya, pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh dan haji. Terus pahala ibadah umroh dan haji apakah kita lihat? Kita nggak lihat. Kita hanya disuruh mengimani. Karena kita nggak lihat, makanya kita dibilang bodoh. Dan nanti di saat kita sudah syakaratul maut, ya, disitulah kita menjadi pintar semua. Karena apapun akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sauban bin Bajdat ketika dia meninggal, saat menjelang sakaratul maut, dia bilang, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya. Apa itu artinya? Rupanya Sauban bin Bajdat untuk menempuh biar bisa sholat berjamaah di masjid, dia memerlukan perjalanan 3 jam di sulitnya jalan setapak medannya di Mekah sana, ya kan. Makanya Sauban bin Bajdat biar bisa selalu sholat berjamaah subuh dengan Nabi, dia harus berangkat jam 2 malam. Begitu dia menjelang sakaratul maut, dinampakkan oleh Allah pahalanya dia jalan dari rumah ke Masjid Nabawi untuk jamaah sama Rasulullah. Begini rupanya kebanyakannya. Kenapa rumahku dulu nggak lebih jauh lagi daripada yang kemarin? Itu makanya di saat kita meninggal dunia atau sakaratul maut, semua yauma yukshafu. Dan bahasa ini yauma yukshafu, ketika pada hari, ya, betis disingkap. Gimana cara kita memahami kalau kita hanya membaca terjemah? Ya, cobalah bapak-bapak buka surat Al-Qalam ayat 42, baca terjemahnya. Saya yakin tidak akan paham apa maksudnya. Itu makanya perlu belajar ilmu ulumul Quran. Kitabnya namanya saya lupa, ada di rumah. Apabila tidak mau mengkaji kitab itu, maka deket-deketlah dengan para ustadz atau para ulama, karena hanya ulama dan ustadz yang bisa membuka tabir yang tersimpan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Al-Quran tidak hanya bisa dipahami dengan arti terjemah, ya. Ini di sini hanya satu ayat aja, bukan satu kalimat aja. Yauma yukshafu, ketika hari itu dibuka, apa yang dibuka? Semua tabir kebodohan kita saat di dunia itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saat kita balik sampai menjelang kematian. Semua pahala dinampakkan, semua dosa apabila kita melaksanakan maksiat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud falastatayun. Ketika kita dihisab oleh Allah dan kita di padang mahsyar, kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita mengaku hamba Allah. Semua orang mengaku hamba Allah karena biar dimasukkan surga. Kemudian di tafsir ayat ini dijelaskan,
satu persatu orang saat itu dites untuk sujud. Bagi yang sujudnya benar itu akan lulus, tapi bagi yang sujudnya salah mereka tidak bisa sujud. Ya. Bagaimana sih sujud yang benar? Sering saya kajikan. Sujud memakai 7 anggota badan, ya. Kening, telapak tangan, lutut, kedua jari kaki. Secara fikih kata Nabi, kita suruh sujud tidak boleh ada sehelai rambut pun yang menutupi jidat kita. Artinya kalau kita sujud nggak pakai peci seperti itu, rambutnya akan menghalangi sujud kita ke tempat sujud. Artinya itu tidak sah. Dan itu adanya di sifatus sholatin Nabi, ya. Sifat sholatnya Nabi itu diterangkan di hadis itu. Itu secara fikih, ya. Sujud tangannya harus menapak, jidat harus dibuka. Ya, makanya kalau ada orang baru-baru hijrah, belum tahu ilmunya, dia pakai surban besar-besar. Bisa dia sujud, susah ini nempel ke tempat sujud. Itu artinya dia belum ada ilmunya, sudah mau penampilan seperti ulama. Ya. Itu secara harfiah, secara gerakan sujud kita diatur di dalam hadis fikih yang hadisnya sahih.